pembacaan Mikra Megillah. Mikra Megillah, pembacaan Megilat Esther yang nanti akan dibacakan oleh ibu-ibu kita ya dari luar kota ya. Kasihan, kita bersyukur kita boleh juga mengikut sertakan semua kehilat yang ada di daerah, biar kita semua satu hati dalam perayaan ini bersama-sama dengan sukacita. Ibu-ibu pembaca boleh bergabung. Kita akan membaca kitab baca kita akan mulai berkatnya ya. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam aser kidesanu bemisvotak vetsifanu al mikra megillah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam seasa nisim la'avoteinu bayamim haheim basman hase. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam sehekeyanu vekiyamanu vehikianu lasman hase. Besem Yesua Hamasya. Amin. Esther 1. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh, ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil Raja kedengaran di seluruh kerajaan, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh Raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah Raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkanlah oleh Baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair, orang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika itu diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu
tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja Persia, banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, sehingga memindahkan dia dan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya hanya dilarang Mordekai. Tetapi tiap-tiap hari jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakitlah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikian. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, Raja Ahasveros menaikkan pangkat Haman dan mengangkat serta menetapkannya pada kedudukan di atas semua pembesar yang bersamanya, dan semua hamba raja yang berada di gerbang raja berlutut dan sujud kepada Haman. Raja telah memerintahkan demikian. Mordekai berlutut atau sujud. Maka para hamba raja yang berada di gerbang raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar titah raja?" Dan terjadilah ketika mereka menegurnya setiap hari dan dia tidak mendengarkan mereka, mereka memberitahukan kepada Haman untuk melihat apakah perkara Mordekai dapat bertahan, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa dia seorang Yahudi. Dan ketika Haman melihat Mordekai tidak berlutut atau sujud, maka Haman dipenuhi kemarahan dan terpancar dari matanya bahwa dia sendiri ingin membunuh Mordekai. Tetapi bukan hanya dia, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai. Haman berupaya untuk menghancurkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai yang berada di seluruh kerajaan Ahasveros.
Pada bulan pertama yaitu bulan Nisan dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasweros, orang membuang pur yaitu undi di depan Haman. Dan dari bulan ke bulan sampai pada bulan yang ke-12 bulan Adar, Haman berkata kepada Raja Ahasweros, ada suatu bangsa yang tersebar luas dan tercerai-berai di antara bangsa-bangsa di seluruh provinsi kerajaanmu, dan hukum mereka berbeda dengan setiap bangsa, dan mereka tidak melaksanakan hukum raja, dan tidak ada yang menguntungkan bagi raja untuk membiarkan mereka. Jika hal itu berkenan kepada raja, hendaklah surat perintah ditulis untuk membinasakan mereka, dan aku akan mengupah mereka yang akan melakukan tugas ini 10.000 talenta perak, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Dan raja mencabut cincin meterai dari jarinya dan menyerahkannya kepada Haman, musuh orang Yahudi itu. Dan raja berkata kepada Haman, kepadamu juga bangsa itu untuk memperlakukan mereka seperti yang engkau pandang baik. Dan para juru tulis raja dipanggil pada hari yang ke-13 dalam bulan yang pertama, dan surat ditulis sesuai dengan segala hal yang Haman perintahkan para raja wilayah, para gubernur yang berada di setiap provinsi, setiap penguasa bangsa di setiap wilayah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasweros dan dimeteraikan dengan cincin raja. Dan surat-surat itu dikirimkan melalui para kurir ke seluruh provinsi raja supaya menghancurkan, membunuh, dan membinasakan semua orang Yahudi, dari yang muda sampai yang tua, anak-anak kecil dan wanita-wanita dalam satu hari, pada hari ke-13 bulan yang ke-12, bulan Adar, dan merampas apa yang mereka miliki sebagai rampasan. Salinan surat itu diberikan sebagai hukum di setiap provinsi yang disebarluaskan kepada seluruh bangsa supaya siap pada hari itu. Para kurir berangkat dengan cepat atas perintah raja, dan keputusan telah diberikan di atas Susan, dan raja beserta Haman duduk, tetapi kota Susan resah. Ester pasal yang keempat, saya pakai ILT 3 ya. Mungkin biasanya pakai terjemahan baru, oke, saya akan pakai terjemahan baru. Mungkin tadi nyimaknya agak bingung. Saya akan mulai memakai Alkitab yang pada umumnya. Kita akan sampai di Ester pasal 4. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberikan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu.
Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekhai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekhai kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekhai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekhai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekhai, maka Mordekhai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Pembacaan kitab Esther 5. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Kata raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Esther, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Esther, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang hamba bagi raja dan Haman."
maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zereshi istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan ada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku, selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zereshi istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang dan tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan sukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Ester 6. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Tereshi, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu, Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikan untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, tanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, pada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh sebab itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka tita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya.
Dan Haman menceritakan kepada Jeresi istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang ahli bijaksana dan Jeresi istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan beberapa perjamuan yang diadakan oleh Ester. Ester 7 ayat 1-10. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jika hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Ahasuerus kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hati daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celah kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruang minum anggur, maka Haman berlutut pada kasur Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala tita raja ini keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembahan orang sida hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, yang menyelamatkan raja dengan pemberitaannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman. 50 hari. Lalu titah raja, sulakanlah dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panaslah hati raja. Ester 8 ayat 1-5. Pada hari itu Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa perkalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkan kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaknya dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedar itu, yang ditulis untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Ayat 8. Tuliskan
Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang ditulis atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Ayat 10-13. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di perkudaan, dikirimkanlah surat yang isinya, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawa serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Ayat 15. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah disampaikan. Ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi di perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak di antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Ester 9 ayat 20-22. Penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuh, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadi hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Bacaan terakhir di Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Tuhan berfirman kepada Mose, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan pada Adonai uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka supaya ada pula di antara mereka. Pada waktu pendaftaran itu, inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gerah beratnya. Setengah sikal itu ialah persembahan khusus kepada Adonai. Setiap orang yang akan masuk, orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Adonai. Orang kaya, janganlah mempersembahkan lebih dari orang miskin. Janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu. Pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Adonai, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian.
dan haruslah engkau sekalian, dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Adonai untuk mengingat kepada orang Israel untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Mengenai bejana pembasuhan, berfirmanlah Adonai kepada Mose, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkan itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian, untuk membakar korban api-apian bagi Adonai. Demikian firman Tuhan.